Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, dan firman-Mu senantiasa boleh menjadi dasar bagi kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dipertanyakan mampukah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup kita sendirian? Barangkali atau mungkin untuk sementara kita akan mengatakan mampu. Akan tetapi untuk jangka waktu yang lama, tentunya akan sulit bagi kita jikalau kita hanya sendirian. Dan kalau kita merenungkan kembali, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pun tidak menciptakan kita sebagai makhluk individualistis. Akan tetapi Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial yang saling terhubung, yang terintegrasi agar dapat terus kita berjalan ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, kalau demikian adanya, apa artinya ini? Itu artinya adalah bahwa kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan, yang saling berhubungan dengan sesama kita. Saling terkait itu berarti ada hubungan. Saling terkait itu berarti juga ada kerjasama. Dan jikalau ada kerjasama berarti juga ada kebersamaan. Ya, kebersamaan. Menjadi pertanyaan bagi kita. Seberapa pentingkah arti dari kebersamaan itu? Atau apakah tinggi nilai dari kebersamaan itu? Sehingga ia merupakan sesuatu yang harus diupayakan. Sesuatu yang diupayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti itu sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang diupayakan berarti itu juga adalah memiliki arti. Lalu apa artinya? Tentu semua orang juga akan tahu. Mengapa itu perlu? Mengapa perlu kebersamaan itu? Kebersamaan dari segi kata memang merupakan satu sebutan yang singkat, yang sederhana, namun itu mengandung makna. Terkadang kita ataupun orang sering salah kaprah di dalam memaknai
tentang kebersamaan. Ini mengajak kita untuk memikirkan kembali tentang kebersamaan ini. Kebersamaan tentu tidak semata-mata harus mengeluarkan banyak uang. Dan mungkin juga bahkan bisa dikatakan sebenarnya kebersamaan itu tidak dapat diukur dengan uang. Karena sama itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada keberadaan kita tadi sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian, meskipun misalnya andaikan kita telah memiliki segalanya, dari segi keberadaan ekonomi kita mapan, atau boleh dikatakan sehebat apapun, pasti dalam hidup ini kita memerlukan orang lain. Kita perlu orang lain dalam hidup kita. Kita pasti memerlukan kebersamaan pun juga bantuan dari orang lain di dalam kita menjalani akan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Jadi semua orang itu ketika kita melakukan semuanya dalam kebersamaan, maka di situ kita boleh saling memberi dan juga menerima. Memikirkan tentang itu, maka menjalin kebersamaan penting bagi kita. Menjalin kebersamaan berarti di dalamnya itu saling memperhatikan. Kita renungkan bagian dari firman Tuhan yang dibacakan bagi kita dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 ini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan di sini berarti ada keinginan dari kita untuk saling melindungi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan di sini juga berarti mengajak, mengetuk hati kita untuk kita saling mendoakan. Jadi saling memperhatikan di sini bukan lantas hanya memperhatikan kekurangannya, lalu kemudian menjelek-jelekan, tidak. Tetapi saling memperhatikan di mana di situ tidak saling memfitnah, tidak ada menjelekkan, tidak ada saling menjatuhkan ataupun meremehkan, tetapi bagaimana supaya satu dengan yang lain saling menguatkan. Lebih lanjut saya mengajak kita untuk melihat ke dalam nats kita tadi. Saling memperhatikan dalam hal apa dikatakan? Paling tidak ada dua hal dari bagian ayat ini dalam kita saling memperhatikan. Yang pertama adalah saling mendorong dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang masalah kasih, mendengarkan tentang masalah kasih sering kita dengar. Sering juga kita bicarakan. Dan secara teorinya juga sangat mudah. Tetapi ketika itu tiba di dalam prakteknya, dia menjadi satu hal yang gampang susah. Sama seperti misalnya saling memperhatikan dalam hal yang kedua. Selain memperhatikan, mendorong dalam kasih tadi, kemudian juga dikatakan yang kedua itu mendorong dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik dalam arti kita berbuat baik, melakukan karya baik, itu juga gampang-gampang susah. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sama seperti ketika kita berbuat kasih, menyatakan kasih, menunjukkan kasih kita. Kalau orang itu menghargai, merespon akan kasih kita, ditanggapi dengan baik kasih kita itu, pasti itu akan menimbulkan semangat bagi kita untuk kemudian kita kembali melakukan itu. Baik kepada seseorang maupun juga orang lain. Demikian juga dalam hal pekerjaan baik, melakukan karya baik. Misalnya ketika kita melakukan karya kita melakukan tindakan baik, kita berbuat baik tapi toh tidak diperdulikan oleh orang.
tidak dihargai oleh orang lain. Apa yang ada? Bisa jadi ada rasa kecewa. Bisa jadi juga akan ada rasa enggan untuk melakukan itu. Tidak usah melakukan, toh orang tidak peduli. Memang tidak setiap orang sama. Bisa jadi juga ada orang yang tetap melakukannya. Nah, karena dalam keberadaan yang seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, justru di dalam kebersamaan itu tadilah antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Antara satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mendorong. Mendorong di sini bukan mendorong supaya jatuh, tidak. Jadi kita tidak menjatuhkan sesama, tidak menjatuhkan orang lain demi kita bisa maju, demi kita bisa bertumbuh, tidak. Bukan dorongan untuk jatuh, tetapi dorongan untuk mengingatkan, menguatkan, dan untuk kita melakukannya dalam kesetiaan, yaitu kasih itu tadi. Perbuatan baik itu tadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dalam kebersamaan itu perlu kita saling mendorong, saling mengingatkan, menguatkan tadi? Karena dalam keberadaan kita sebagai manusia ini bisa jadi kita dihinggapi oleh rasa bosan. Iya, kita bisa dihinggapi oleh rasa bosan. Sehingga kita tidak mau melakukannya lagi dan pada akhirnya kita akan menyerah. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, didasarkan pada firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-24 ini, mengajak kita, siapapun keberadaan kita, agar dalam hidup bersama, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita berjemaat maupun bergereja, pun juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, ciptakanlah senantiasa suasana kebersamaan itu. Ciptakanlah suasana saling memperhatikan, saling mendorong untuk tetap setia, menyatakan kasih itu, dan melakukan karya baik kita di tengah dan di dalam kehidupan ini. Kita bekerja bukan sekadar bekerja, tapi pekerjaan kita, hidup kita menghasilkan karya yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang mengajak dan mengingatkan kami ya Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan. Sehingga di dalam kebersamaan yang ada, kami boleh menyatakan kasih, dan dengan kasih yang tentunya didasari oleh kasih Kristus, juga akan menggugah kami, menuntun kami untuk melakukan karya baik di dalam kehidupan yang kami jalani. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berserah hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang senantiasa memimpin kami. Tuhanlah yang senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati hidup kami. Bapa yang penuh kasih pada saat ini, kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami, yang mana sekarang ini Tuhan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegeri ini, ada banyak peristiwa yang terjadi. Pandemi yang masih ada, bencana alam yang terjadi, di mana semua itu Tuhan menimbulkan kesusahan dan penderitaan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan,
Engkau yang memberikan pemulihan. Engkau yang senantiasa ya Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu. Dan demikian pun dalam keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami boleh menunjukkan dan menyatakan juga kepedulian kami, rasa simpati kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan persoalan yang ada yang kami hadapi. Biarlah Engkau ya Tuhan yang penuh kuasa akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang kami hadapi. Dan kami pun ya Tuhan dalam hidup ini tidak mudah putus asa dan tidak menyerah, tetapi tetap senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga pada saat ini kami pun berdoa ya Tuhan untuk generasi muda, untuk setiap orang tanpa memandang usia juga, dalam kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau yang menuntun dengan kasih hikmat yang datang daripada Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan, para pemimpin kami, Tuhan juga berkati mereka di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil boleh membawa satu kebaikan bagi semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, kami mau mendasarkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengikuti teladan yang telah Tuhan nyatakan dan berikan bagi kami. Hidup kami memancarkan kasih, hidup kami boleh menghasilkan pekerjaan dan karya baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.